Sambil ngerokok boleh mas? Oh boleh pak. Boleh. Kita lagi refresh OHT 775 seri F bersama Pak Tri. Nah, trainernya. Itu ada Pak Anton Budi. Ini Sidik. Pak Sidik. Di sana ada Sofian dan siapa tuh? Padli, Jumli Padli. Oh, jepit. Ya, situ Pak Anton. Kamu yang masuk. Hah? Apa 13 sama seri apa? Yang apa? Iya, yang seri F. Iya. Saya pernah bawa tuh. Oke, dari bawah dulu ya. Ini emergency brake. Ini service brake. Ini namanya apa? Lupa juga. Akselerator. Iya, akselerator. Gas ya. Panjarnya gas. Gas lah. Ini switch lampu tangga, switch lampu jalan. Ini switch apa? Hazard lamp ini untuk menerangkan ini ya. Nah, ya biar kalau malam siang ya. Oke. Ini switch front brake. Lah ini gambarnya ini kebalik ini. Jadi posisi ini posisi aktif ya. Seharusnya posisi aktif kan begini. Sekarang begini. Lah yang seri G sudah seperti nggak seperti ini, aktif begini ya. Nanti di bukunya ada perbedaan ya. Ini switch ARC ya, automatic radio control. Dia akan berfungsi ketika ini posisi terlock, artinya di lock 3 biar nggak absurd ya. Pedal gas nggak diinjak, RPM sudah di atas 2200 lebih ya. Dia mulai aktif ya. Itu soal lock di kantor saja. Boleh, tapi kadang-kadang tidak mampu menahan ketika turunannya terlalu terjal, curam ya, apalagi bermuatan. Kecuali kosongan silakan ya. Oke, sekarang untuk adjust steering ya, sudah tahu ya, steering ya. Ini apa namanya nih? Only brake. Ini apa? Jadi kalau di Caterpillar menceritakan adalah gambarnya adalah primernya dulu, brake oil temperatur ya. Kalau atasnya ini apa? Engine Ya, Pak. Engine coolant temperatur. Kalau ini transmisi oli temperatur ya. Fuel kit-nya ya. Lah, kawan-kawan di sini tidak perlu dituntut oh indikator ini termasuk warning berapa ya. Yang penting adalah untuk yang seri F ya, G itu untuk Caterpillar tingkatan warning ada warning 1, warning 2, warning 2 serius, warning 3 ya, itu kan Mbak. Lah ciri-cirinya apa? Itu yang penting. Indikator apabila warning 1 itu ciri-cirinya hanya indikator atau salah satu gate di merah ya saja. Oh berarti warning 1, berarti operator perlu perhatian di buku ada ya. Lah warning 2 itu indikator, salah satu indikator atau jarum atau gate di merah diiringi oleh bukan action lamp, lampu lip ya. Berarti operator harus merubah pengoperasian. Action lamp ini Pak. Action lamp ada segitiga, ada belah kerucut ya. Nah ini action lampnya ya. Berbeda nanti. Nah ini juga operator yang salah ini ketika matikan. Nah ya. Terus warning 2 serius, indikator salah satu indikator menyala, kidi merah, action lamp menyala disertai alarm panjang. Kalau warning 3 hampir mirip warning 2 serius tapi alarmnya putus-putus ya. Tapi berbeda di yang driver seven nanti. Hanya warning 1, warning 2, warning 3 karena driver seven-nya CK bukan seri F. Udah. Ketika ada nyala tergantung ciri-cirinya tadi, kuncinya ciri-ciri ya. Karena di unitnya Caterpillar itu tergantung tipe juga berbeda-beda. Bisa juga di doser itu
Kalau di sini temperatur bisa waring 2, di doser bisa waring 3, ya, tergantung unitnya. Makanya kuncinya kawan-kawan tahu tanda-tandanya atau ciri-cirinya, sehingga bisa melakukan tindakannya. Karena sudah waring 3 itu adalah berbahaya untuk dioperasikan. untuk orang dan alat. Iya. Kalau waring 2 berbahaya untuk alat saja. Kalau waring 1 perlu waspada. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Lanjut. Oke. Ini switch sudah ya. Ini switch AC, switch front brake, switch RC. Kalau switch parkingnya di mana? Apa? Switch parking brake-nya. Di transmisi. Iya, dari sini ya. Ini switch backup, throttle backup ya, backup throttle ya, di buku ada ya. Fungsinya ada 2, berbeda. Punyanya Travel 7 cuma 1 fungsinya ya. Kalau ini 2 fungsinya. Pertama, ketika akselerator tidak berfungsi, pedal gas untuk naikkan gas RPM ya. Kedua, fungsinya adalah ketika kawan-kawan berjalan tanpa menjaga gas boleh nih. Misalnya sudah di lock atau ditanjakan, digas mentok, tapi harus di lock, tekan dan lepas. Mengunci. Nah, ya, backup throttle ya. Jadi bisa fungsi, siapa tahu tanjakannya panjang sekali ya. Capek kaki bisa. Atau jalannya bowlingnya jauh sekali, kondisi aman bisa nih daripada nginjak kaki pakai gas capek, pakai ini. Hanya backup lah, backup. Tapi ditekan aja atau Enggak lepas. Jadi gini caranya. Pada saat Kalau menggas, posisi di lock ini baik gigi 2, 3 atau 4 terserah sudah kebutuhan. Jangan di lock 3. Gas injak full, kan? Nanti akan nyala lepas dah. jadinya menggas sesuai itu sudah. Ya, posisi jalan. biar fokus ke stem. Fokus steering. Nah, kapan berubahnya? Ketika lever transmisi dirubah, dia akan berubah sendiri ya. Retader ya. Ada pertanyaan? Oke. Ini namanya tuas transmisi ya. Ada berapa ini locknya ya? Locknya kalau di lock kan nggak bisa ini, kalau nggak ditekan ya, maka nggak bisa bergerak ke netral kecuali nah ya 1, 2, D. D itu 1 sampai 7 ya. Ini untuk up shift, down shiftnya. Iya. Misalkan iya, jadi kawan-kawan ini posisinya gigi 4 ini. Oh, saya mau naikkan 5, terus naik. Dia turun bisa 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ternyata saya mau ngelok 3 aja. Di sini posisi 5, posisi pasang turunkan. Nah, ini down shift, up shift. Nah, ini aktual kita kan pakai gigi 5 ya. Ini tanjakan. Itu langsung dimainkan ketiga enggak masalah? Nggak apa-apa. Jadi Tapi jadi gini, jadi tanjakan Caterpillar tidak diperbolehkan melakukan perpindahan di tanjakan atau turunan. Kenapa? Pertama, material jatuh. Kedua, sampai perhatikan jalan yang mulus jadi ya mulus jadi berlubang, yang up seperti gelombang. Ketiga, bayangkan gigi-gigi berputar ya. Satu perpindahan ada beban, dia mundur ya. Akhirnya gigi-gigi pun akan cepat aus ya. Gimana caranya? Lock sebelum naik. Iya, jadi locknya ini bukan di lock 3, aktual gearnya sudah 3. Misalkan kemampuan 3, pastikan locknya 3. Percuma sampai lock 3 di sini masih 5, 6. Enggak, ini maksudnya gitu Pak. Ini kan turunan, itu kan aja. Anggaplah kita kosongan posisi kan. Turunan aja. Jadi untuk mengurangi perpindahan gigi yang terus menerus kan. Ini posisi 5 turun. Terus yang di situ kita didulukan gitu maksudnya kita ubah ketiga. Jadi ketika dia nanjak langsung berkurang otomatis kan. Nggak masalah. Yang penting perpindahannya tidak ditanjakan. Jadi sebelum nanjak sudah diposisikan 3 di sini aktual gearnya. Karena ini sampai posisi 7 sampai posisi 2 dia nggak akan berpindah. Karena apa? Perpindahan akan turun apabila
putaran roda sama engine sudah berbeda. Ketika masih imbang, dia nggak turun. Sama halnya nanti double satuan sampai tarik 7, apabila putaran roda sama RPM-nya nggak seimbang juga nggak upshift. Enggak, maksudnya itu resiko terekodnya itu Nggak ada, nggak nggak terekod, masalah. nggak terekod itu, aman. Ini kan baru perintahnya, nggak akan terekod ya. Yang terekodnya nanti adalah begini, dari sini mau mundur nih, ini sampai dari mau mundur ini belum N, jadi belum N, langsung gini akan terekod. Shifting abuse. Nah, dari sini ke maju bener sama N, tapi aktual gear belum N. Ya pastikan ini N. Nanti sampai kawan-kawan akan berhitung berapa detik sih lah kira-kira kecepatannya untuk memindah. Karena lama ini, lama-lama kan bisa ya. Nah, ada pertanyaan? Santai. Langsung kan. Gimana Wina? Kalau bawa seri D habis itu lari ke apa ini? Kadang-kadang ini kan berubah-ubah. Iya. Nah nanti biasa, memang wajar. Tadi saya ceritakan, kembali lagi sampean wajar. Jadi gini Mas, saya sampaikan belajar yang baik. Contoh sederhana, analoginya seperti kawan-kawan cebok pakai tangan kanan atau kiri, cebok ketika berak, Kiri. perlu berpikir nggak? Enggak. Karena sudah biasa. Biasa. Tapi suatu saat tangan kirimu sakit, mau kanan perlu berpikir nggak? Berpikir karena memulai lagi. Mulai lagi. Ini nanti pakai mana? Beda anunya. Iya. Ya bener nggak? Itu bedanya. Sama halnya kawan-kawan, contohnya udah menurunkan vesel sambil berjalan. Kalau udah melatih seperti itu nggak merasa salah. Sudah biasa. Tapi ketika sudah prosedur menurunkan vesel nggak berjalan, itu rasanya sudah berdosa. Oh ya salah, kurang ini saya. Memang sering kan kalau sudah bawa seri D kan, beberapa seri itu kan sama. Nanti lari lagi ke seri D. Iya. Nah kebanyakan orang lupa itu kalau serinya kan tinggal tarik aja dia. Masuk. Begitu pindah ke seri D, lupa ini terang pakai brake-nya kan di sini. Kebanyakan yang makanya Seri. satu brake. Nanti sampean dam bawa telepon sampean kiri nih. Nah kalau kiri terus. Lah, nanti tanganmu ya lari ke sini ya. Nanti berapa ret aja. Nah, makanya kawan-kawan nanti dari awal membiasakan yang badan benar. Tujuannya apa? Biar refleks. Gerak kita refleks sama dengan cebok. Kita memberikan sesuatu nih, biasakan tangan kanan. Ketika nggak mampu tangan kiri, maaf ya. Tapi biasakan udah nggak ngurus tangan kanan kiri, berikan tangan kiri udah urus. Kata teman-teman. Itu biasanya merasa salah. Sama alat ketika kawan-kawan nggak bener, sudah biasa bener, nggak bener melakukan salah pada saat itu, merasa salah, tapi sudah awalnya sudah belajar nggak bener, sudah itu dianggap benar ya. Benar ya? Ya. Ini kan parking brake-nya nyatu sama transmisi. Ya. Yang ngetes parking brake-nya. Nanti ada, jadi nanti tahap berikutnya. Oke, jadi tes parkingnya 1, 2, 3 tekan bareng-bareng di posisi D. Ya. Ini upshift, lock, downshift tekan bareng-bareng. Kalau tangannya nggak mampu, Langsung. untuk tes parking brake 1200 lepas. 1200 ya. Oke, ini saya gunakan lever transmisinya ya. Dari parkir ke maju, misalkan ke 1, langsung aja. Dari 1 ke parkir, nggak usah klek-klek, langsung. Ya. Ada tekan, kalau nggak tekan nggak mau namanya loh. Ya. Dari parkir ke mundur. Dari mundur ke parkir nggak perlu N, langsung tekan. Karena ini parkir dan neutral jadi satu ya. Yang perlu diperhatikan adalah dari mundur ke maju, maju ke mundur. Ya. Harus berhenti sesaat, N baru ya. Lah kapan Pak penggunaan ini? Kapan 1, 2 dan D? Lihat kondisi. Kenapa pabrik menggunakan ini? Ini D pun dari 1 bisa. Tapi dia kadang-kadang upshift, akan terjadi perpindahan yang sia-sia.
Hunting. Di situ ada juga klap, ya. Ada nanti lama-lama aus. Lebih belok aja. Oh, 1 manual aja, 2. Oh, kondisi sudah normal. Misalkan. Cuma hati-hati jangan kelamaan di 2. Engine lagi. Putaran engine. Ya, lihat kondisi. Nah, kalau turunan Itu. Lihat Kadang kondisi. kan Bukan. lupa. Lihat kondisi. Yang penting tadi jangan digeber gasnya. Kalau sampean mau gigi 3 juga rusak juga unitnya. Kalau memang jalannya jelek, perlu dari loading point disposal gigi 2. Nah, nggak masalah. Makanya ngerok aja mas. Kalau pabrik bikin itu ya rokok tapi asapnya lagi masuk. nggak masuk ya. Oke ya. Oke. Ini tuasdanya ya. Maksudku kita di sini. Tuasda nanti kita demonstrasikan ya. Terangkat, hold, tertahan, dia nggak bisa naik turun, turunkan, lepas ya, mengambang. Ini zaman turunkan, lepas udah mengambang, udah turun sendiri ya. Dia turunnya itu harus pakai gas. Enggak pak, Enggak, ya? enggak, kecuali naiknya ya. Lah, kalau naikkan menurut OMM itu tidak dibatasi RPM. Enggak ada. Tapi yang penting sebelum mentok lepas gas. Kira-kira 2 jengkal lah. Ya. Tapi rata-rata kawan-kawan alasannya biar nggak boros fuel 1.800. Tapi di OMM tidak jelaskan. Kan acuannya OMM, Operation Maintenance Manual. Pabrik yang acuannya. Tapi kadang-kadang orang-orang inovasi nih RPM jangan naik tinggi-tinggi. Ya. Kadang sampai 1.700. Berapa sekali ya? 1.700. Tidak diatur, tapi ada show reduksinya, pembatas. Apabila switchnya ditekan, pembatas RPM aja biar nggak berisik. Tapi di bukunya tidak dijelaskan berapa RPM, ya. Ketika naikkan dam ya. Tapi hanya petunjuknya lepaskan pedal gas ketika hampir mentok aja. Ya. Dan ketika turun, ya turunkan aja. Perlu digas. Kecuali ADT ya. Nah, bicara keselamatan kerja adalah kalau bicara Parking. iya. Nah, kenapa saya sampaikan harus parkir? Membiasakan diri. Siapa tahu kawan-kawan sudah membiasakan, pengaruhnya nggak ada juga. Posisi masuk sama turunkan. Tapi bicara keselamatan. Kenapa? Ketika membiasakan itu, siapa tahu kawan-kawan shift malam fatigue nih. Kebetulan disposalnya agak nurun. Sama kan nginjak rem ini. Tanpa sadar banyak kejadian. Ada juga males dengan retardor aja nih, nggak tahu gerak. Jadi prosedurnya adalah Iya. nah gimana biar cycle time-nya cepat sebelum dek baru di gampang tuh. Misalkan dek ya, kira-kira 2 jengkal 3 jengkal belum dek udah siap-siap sempurna jalan, udah siap-siap ya. Iya. Ini bicara keselamatan. Kalau ini gimana Pak? Dampaknya, secara dampak nggak ada. Membahayakan. Siapa tahu ada Iya. pengawas nanti. Bukan fatigue, bukan kesamaan fatigue. Nyelonong. Nabrak pantat temen. Nabrak, Pak. Banyak kejadian itu. Selain itu kan Banyak kejadian. sebenarnya kan kalau enggak kita parkirkan, kita pakai rem itu. Otomatis kan brake itu Kerja terus, Mas. kerja terus, otomatis keausan akan timbul di situ. Orang-orang kan pingin enaknya shortcut tadi deh. Iya. Jalan pintas namanya shortcut, jalan pintas lebih cepet toh. Jalannya sana mau ke sana lewat sini. Risikonya kan banyak tuh. Iya. Lebih cepat kemungkinan, tapi suatu saat sampai akan masuk kolam lah apa. Padahal sudah ada jalannya muter memang, tapi sudah ada bikin jalannya. Sama di sini. Ya. Ada pertanyaan? Ada Pak. Oke, ya. Ada. Retardor di 775F ini menggunakan angin atau hidrolik? Di engine. Di engine. Exhaust brake berarti. Sejenis itu. Retardor. Dia cara kerjanya ini bukan di brake. Dia kerjanya itu di ruang bakar ini. Jadi ruang bakarnya itu nggak berfungsi. Gitu ya. Ditahan dia ini, berarti pistol yang Itu dibocori. Dibocorkan. Itu di engine. Kalau 75 di rem. Ya. Ini mirip ADT. Ya. Ini Jadi mainnya Di hidrolik sistemnya. enggak engine kita bocor kompresi. Mana kompresi namanya bukan retardor kalau 75. exhaust Kompresi brake. apa tadi? Kompresi coba dia bukunya buka buku.
Coba dibaca dulu, ada 75 apa namanya. Cari secara umum orang bicara retarder, tapi namanya bukan retarder sebenarnya. Makanya simbolnya berbeda ini. Exhaust brake gitu. Ini gambarnya nih, gambarnya kan kayak angka 8. Oh. Ini piston itu gambarnya kan berbeda retardernya. Rem tapi di engine, coba apa? Buka tadi. Coba mana tadi baca namanya itu apa? Kalau Ini ya. Sorry, Steering, Pak. seperti itu steering. Saya salah. Ya, kalau saya salah kan kita visi. Kalau ini apa itu? Pemanas. Dia sekian beneran. Benarnya itu sekian. Tapi sudah nggak banyak berfungsi tapi apa itu? belakang sini ada apa? Nggak ada. Nggak ada. Untuk menolkan retase. Oh ada. Ada. Di belakang itu sih, buka aja. Buka. Yes. Untuk download lagi. Untuk mengetahui jalannya MSI-nya, measure titiknya, untuk muatannya. Itu bisa nih. Nggak ada anunya. Jadi susah untuk menekan. Itu dilaporkan bisa. Laporkan. Untuk temuan kapan foto, ada tripod, knop aktivator nggak ada. knop. Nggak tahu bisa hilang atau diambil Lepas. operator. Untuk gantungan apa mungkin gantungan apa kalung, kita seneng itu ya. Kuningan bang. Kuningan atau dikumpulin ada juga karena banyak operator juga iseng itu. Ada tulisan cat ini di klakson dicuri nggak tahu. Rata-rata hilang. Ya. Untuk HM-nya di sini ya, SMU-nya ya. HM, SMU, HM hour meter atau star meter unit ini ya. Ini untuk actual gear, ini untuk kecepatannya untuk HM-nya ya. PH dia apa kalau? Bisa disetting di sini jadi Kilometer. settingannya KM ya. Pertama ketika menghidupkan engine klakson sekali ya. Tapi mati juga nggak tahu. Nah, ketika ada begini juga nggak bisa jalan ya. Ya, ya ini, tekan ini bisa kamu jalan. Ya. Dari maju ke mundur, posisi N. Satu ya. Dari mundur ke maju, posisi netral. Ya. Hah? Ada. Ya. Terus dari maju ke parkir, langsung. Ya. Ya. Blok Nggak usah. Yusir. Oke. Sekarang cara menguji servis brake. Injak servis brake, sampai kaki kiri, posisi bibir, taikkan RPM sampai 1200. Ini tidak boleh bergerak. Untuk emergency brake sama, ya 1200. Ya. Untuk parking brake 1, 2 pegang berbarengan. Ya, ini. Ya. Parking brake dan netral loh. Ajura 1200. Retardar nggak dites sama? Retardar boleh 1200. Nah, yang saya sampaikan tadi ya, upshift downshift di sini ya. Berarti ini upshiftnya 6. Ketika clock ini berarti berupa 5. Ya. Kita turunkan lagi 4. Jadi ini tidak hanya gigi 1, 2, 3, 4. Naikkan, tekanin lagi. Yang punya ini blok ini ya. Naik upshift. Sampai 7. Ambil lagi.
yang di blok hitam ini posisi pas. Jangan satu. Ya. Yang kedua. Ini untuk kita kondisi ini lock aja misalkan di 40 dari sini. Nah 5 nggak mungkin. Ada pertanyaan? Sini aja mari maju mundur sama aja. Cari sendiri Pak. Itu cari sendiri. Cari sendiri Pak. Oh di gaya-gaya. Karena Untuk naik turun sini ada ini. Tahu gaya sendiri nih ya, nggak pakai angin ya. Sama juga. kalau sudah dirubah kan kita Nah, rubah apalagi dirubah. Nanti sampean ada berapa suite, berapa seven yang sudah modifan, saya pun susah menjelaskan sudah. Sudah jelas apa? Susah menjelaskan itu saya. Ya, Di display yang itu Pak, display ya. ada selain transmisi apa itu? Itu ada cetak lagi. Bisa juga dilihatin. Mau lihat apa di sini ada Apa aja? monitor, isinya apa, total, oke. Dilihat ada pilotnya ya. PIMS itu lain. Untuk muatannya bukan, filmnya bukan. Untuk pilotnya muatannya, untuk POD-nya di sini ya, kecil sekali nggak kelihatan ya. Jadi tapi di sini untuk yang seri F ini nimbang 2 kali. Kalau yang seri G sudah CMS-nya sudah besar ya. Ini silakan dipetek-petek saja, nggak masalah isinya apa ya. Kalau yang bukan aksesnya ada di password ya. Ada event pun akan muncul di sini ya. Ada event apapun akan muncul di sini ya. Ada pertanyaan? Kembali lagi ya. Ini ada pilot, ada berapa ton nanti di sini muncul lagi kecil sekali pilotnya ya. Kalau ada persiapan yang nggak pakai film di sini, yang pakai filmnya di sini muatannya ya. Ada pertanyaan yang paling di atas? Nanti tinggal berjalan, jalankan nanti satu-satu. Kalau enggak sementara untuk 75, tapi nanti tak rampungkan 7 nanti orientasi ikut yang lama, lihat aja. Yang penting kawan-kawan perhatikan ini. Kalau nyopirnya, setirnya sama aja. Retarder ya nggak boleh begini, lihat. Boleh, terus sedikit aja tuh. Sedikit aja. Beda lawan Ya. 7. Sama ketika lihat gerakannya, RPM-nya semakin naik, kita semakin tarik, jangan sampai melebihi 2500 ya. Ternyata nggak mampu sampai sini, bantu ini nggak masalah. Oh ini nggak mampu, pakai ini. Nah ya. Terus harus diperhatikan ketika ada event misalkan warning 3 ya. Berhentikan di situ dengan aman, bukan tempat aman loh ya. Misalkan kawan-kawan kebetulan ada engine oleh pressure yang menyala, meskipun itu jalannya sempit, tanjakan, turunan, berhenti di situ. Stop. Tempat ya, dengan aman ya. Tempat aman. Bukan jangan di tempat aman ya, dengan aman ya. Stop dengan aman, bukan tempat aman ya. Kalau sampean nggak usah pusing-pusing mengganggu lalu lintas, biar orang yang ngurus ya, daripada nanti sampean cari tempat aman. Ya. Pertama katanya baring 3, misalkan steering, mesin steering ya, steering utamanya menyala, indikatornya ya. Terus mengenai engine oil pressure-nya menyala, ya segera matikan dengan aman. Artinya matikan dengan aman, segera berhenti. Neta kata misi, pasang parking brake, matikan dengan cepat ya. Laporkan ya. Jangan lapor ya, baru dimatikan, berbeda. Matikan dulu, eksekusi dulu, baru dilaporkan. Ya, nama-namanya, nah ya nama-namanya ada semua, belajar ya. Ini saya jelaskan juga bingung juga, sama nggak kepala nangkap ya. Di buku sudah ada, dipelajari. Apabila nggak tahu baru bertanya ya. Maksudnya nggak tahu gimana? Tarik dulu, tes, baru digas.
udah lepaskan kalau udah jengkal ya. Ya. Kalau turun kan turun aja udah. Jengkal dah. Ya. Nggak perlu diikat, gak bedanya juga tuh. Gak ngaruh ya. Oh, kurang dikit sudah siap-siap, boleh. Siap, jalan. Ya. Oke, apalagi? Nah, sebelum bertanya apalagi ada yang ditanyakan mengenai fungsi-fungsi. Ingat ya, servis brake digunakan ketika mau berjalan dan mau berhenti. Kecuali tadi Di bawah kecepatan. karena apa? Front brake aktif. Karena kalau enggak disnya panas. Karena tidak ada pendinginnya. Dari mana dilatih? Kadang-kadang orang cari nanya aja. Sama halnya tadi kita berak ceplok. Iya dah. Karena sudah biasa tangan kiri nggak perlu mikir lah. Sama halnya ketika kawan-kawan gunakan ini sudah terlatih, nggak perlu mikir. Tapi ketika nggak mau belajar ini, menggunakan ini, berpikir dulu. Karena sudah membiasakan refleksnya di kaki ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan kembali. Sambil dibaca-baca, bisa baca-baca travel 7-nya atau 75-nya, monggo. Nah, langsung naik ke atas dulu. Oke. Ya, saya akan naik turun lagi nanti. Demikian vlog kita hari ini tentang refresh OHT 775 seri F. Terima kasih Pak Tri Sama-sama. atas ilmunya yang Sama-sama, sangat semoga bermanfaat. Amin, mudah-mudahan berkah juga Pak Trinya sudah Oke. mengajarkan kami. Oke, terima kasih teman-teman. Halo. Nah. Lagi buang air kecil. Iya. Ahmad Yudi. Nak nih abah mau nak. Nah ini Haji Kadap. Dadah. Jangan lupa like, subscribe. Oh, untung belen.